Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah kita utarakan minggu sebelumnya, di sini terkait sama latihan ya, latihan untuk pembahasan metode langsung dan tidak langsung ya. Ini kan yang diminta di sini untuk metode langsung dan tidak langsung untuk arus kasnya. Ini jawabannya ya. Berarti kas yang diterima dari pendapatan itu sebesar 2850. Itu 2850 diperoleh dari ini ya. Ada soal di kasnya ya. Ini jadi di sini untuk pendapatan berarti yang 3M dikurangi dengan piutangnya ya. Selisih piutang di sini ya 150 ya. 150 juta ya. Jadi ketemunya seperti ini. Kemudian kas yang dibayarkan untuk beban itu bebannya dijumlahkan dulu berapa total bebannya, kemudian dikurangi dengan kenaikan utang ya. Kenaikan utangnya berapa, kemudian dikurangi dengan nilai yang ada di penyusutan. Penyusutannya sebesar berapa. Jadi ini besarnya kenaikan beban ya. Kas yang dibayarkan untuk beban, kemudian laba sebelum pajak 1140 diperoleh dari soal yang sebelumnya ya. Sini kenaikan pajak itu ada di soal ya. Ini pajaknya di sini diketahui 150 juta. Kemudian ini ada kas bersih operasi, ini dikurangin 114 dikurangin 150 juta ya, kas dari aktivitas operasi. Kemudian arus kas dari aktivitas investasi itu selisih pula dari pembelian kendaraan ya. Kendaraan di sini diketahui membeli 3 unit kendaraan masing-masing ya, 150 ya. Kalau dilihat berdasarkan laporan keuangan di sini untuk aset tetap, di sini selisihnya ada 450 ya. Karena 3 berarti 3 dikali 3 unit 3 kali 150 berarti 450. Sehingga muncul di sini minus ya sebagai pengurang dari aktivitas investasi. Kemudian kenaikan obligasi sudah diketahui juga di soal, kemudian dividen tunai juga sudah ada di soal, kemudian kas dari aktivitas pembiayaan itu 150 ya. Ini di total semuanya berapa, kemudian ditambah dengan kas per 1 Januari itu 1.290 juta ya. Berarti ini kas dari aktivitas operasi, terus dikurang dengan pembelian kendaraan, kemudian dari aktivitas pembiayaan juga ditambah, kemudian kas per 1 Januari itu ditambah. Jadi hasilnya adalah 1.980. Begitu juga dengan yang ada di metode langsung, tapi metode langsung ini perbedaannya diambil dari laba bersih usaha. Laba bersih usahanya berapa sih? Laba bersih usaha ini sebesar 1M ya, seperti yang ada di soal. Di sini untuk laba bersihnya di sini diketahui laba bersih usaha ya. Ini ya 700, keliru nih ya, 1M yang di sini yang 1M-nya ya. Berarti sini laba bersih usahanya 750 nih ya, 150 ya. Kemudian kenaikan piutang usaha secara otomatis akan mengurangi. Kenapa? Karena pendapatan itu pendapatan dari laba bersih kan piutang usaha ini merupakan penjualan atau pendapatan, akan tetapi tidak ada kasnya, berarti ini dikurangin. Kemudian kenaikan utang usaha secara otomatis menerima kas, berarti ada penerimaan uang di sini ya. Kemudian beban penyusutan ini merupakan penambah. Yang tadinya kan seharusnya beban penyusutan ini kan sebagai yang tadinya dia sebagai pengurang di laba bersih gitu ya, sebagai pengurang di laba bersih. Kenapa kok sebagai pengurang di laba bersih? Kan dimana kalau kita menghitung perhitungan laba rugi ada pengurang beban-beban, akan tetapi beban penyusutan ini tidak ada aliran kasnya, tadinya dikurang sehingga posisinya di sini ditambah ya.
Kemudian hasilnya di sini untuk kas aktivitas operasi adalah 990 sama dengan yang ada di metode langsung ya, untuk metode tidak langsung. Untuk penjelasan ke bawah hampir sama, bukan hampir sama ya, sama dengan metode langsung. Sehingga ketemunya untuk metode langsung maupun tidak langsung akan memperoleh kas yang sama per 31 Desember 2010 yaitu 1.980. Jika dicocokkan dengan yang ada di sini ya, yang ada di posisi kas di sini untuk laporan keuangan yang ada di posisi laporan keuangan 31 Desember, posisi keuangan 31 Desember 2012. Yang ini kasnya di sini ketemunya 1.980. Ini harus balance ya, 1.980 dengan ini merupakan saldo kas akhir nih ya. Harus balance dengan jumlah metode langsung dan tidak langsung jika dibuatkan arus kasnya. Kemudian lanjutan dari piutang, ini sebelumnya sudah saya buatkan video untuk piutang ya. Ini sebagai latihan yang harus kalian kerjakan ya, sebagai anggapan tambahannya ya. Ini mungkin nggak kelihatan ya, dikecilin sedikit. Jadi di sini latihannya kalian mengerjakan, ada latihannya sama dengan penjelasan sebelumnya. Ini ada Pak Repot, Bu Hajar, Bu Sibu ya, ada Pak Santai juga ya, masing-masing pengalaman. Jadi kalian dibuatkan diminta untuk buat schedule umur piutang, tentukan jumlah taksiran piutang yang tidak tertagih, kemudian buat jurnal penyesuaian yang diperlukan. Jadi ada 3 yang diminta di sini ya. Sudah ada sebelumnya penjelasannya ya, di tutorial sebelumnya ya. Nanti akan dibagikan link untuk terkait sama link piutang ya, otomatis ya, secara otomatis ini piutang ini kayak gimana sih ya. Ini sudah ada sebelumnya untuk terkait sama piutang itu sendiri. Sekiranya ingin ditanyakan bisa melalui grup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.